What's up? It's me, Andre, King of the Jungle. Welcome to the Jungle. Selamat datang di Indostic Pet Sanctuary. Kalian lihat ya. Hari ini kita mau bahas Blue Tongue Skink. Sebenarnya gue mau review sih sebenarnya hewan gue satu persatu. Kita mulai dari Blue Tongue Skink karena satu video ini didedikasikan khusus untuk Bitsy. Buat kalian yang belum nonton maskot gue ada apa aja, yang pastinya udah berubah lagi sih sekarang. Tapi yang zaman dulu silahkan nonton di video ini ya, di channel Indostic Pets. Gue akan bahas satu persatu biodata mereka. Biodata apa namanya ya? Sejarah ya. Gue anggap mereka sebagai apa, gimana pemeliharaannya di sini dan lain-lain. Gue akan bahas Bitsy, oke? Bitsy-nya itu ada di sini. Nah, biar kalian tahu ya gimana gue bersihin kandangnya, ukuran kandangnya gimana. Kandangnya ada di sini, guys. Jadi, nah, ini dia Bitsy, guys. Orang bilang Bitsy Bobo kedua ya. Buat yang belum tahu, Bobo itu kalau di Indostic Pets yang paling terkenal, guys ya. Cuma Bobo sudah tiada. Jadi nggak adanya di tahun kemarin. Penggantinya Bobo itu Bitsy ini, guys. Jadi Bitsy ini tuh dulunya gue dapat kecil banget, guys ya. Sekarang udah segini dan dia kayaknya female. Kalau Bobo itu male, jadi dia female. Meraukian Blue Tongue. Cuman dia kayak bentuknya seperti Irian Jaya campur Tanimbar. Bentuknya aneh banget, guys. Jadi gue bingung juga. Kecilnya padahal nggak begini, guys ya. Jadi kecilnya itu seperti Merauke pada umumnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Cuman dia nih kayaknya ini. Nah, kurang lebih kecilnya begini, guys. Cuman ya agak beda dikit patternnya ya. Jadi kurang lebih kecilnya seperti ini. Gue dapat dia segini nih, kurang lebih umur 1,5 bulan. Nah, waktu dia umur segini, guys, dia itu belum kelihatan male atau female. Tadinya ini stok jualan ya, guys. Jadi gue kan kalau nyetok selalu dari breeder sekitar 10-15 ekor gitu ya. Dan gue dapatnya tuh kecil banget. Dan ini tuh salah satu yang paling jelek sebenarnya, guys. Jadi dia jelek banget. Terus udah kayak mau sekarat gitu, guys. Gue dapatnya jadi kayak kasihan. Gue kira bakal mati kan. Terus gue rawat dulu sampai sini kan. Semua hewan yang masuk di Indostic Pets selalu gue bikinin card nih ya. Contohnya kayak gini nih, ada cardnya kan. Tuh, ada cardnya. Ada Lenny tuh ada cardnya. Bitsy juga ada cardnya kayak gini. Nah, waktu gue mau bikinin card satu-satu hewannya, mereka itu tuh bisa dijual semua kecuali dia. Jadi kasihan banget gue lihat, wah ini harus disendiriin nih, guys. Jadi gue sendiriin ceritanya. Yang paling tahu cerita ini tuh si Jody, guys. Kalau kalian tahu, Jody itu yang dulu pernah kerja di Indostic Pets juga. Jadi yang nganterin Bobo juga ke rumah sakit tuh ya, ke dokter hewan, itu Jody. Nah, jadi Bitsy ini dia tahu banget tuh waktu itu sekarat, nutup matanya dua-duanya, sunken eyes. Ekornya menciut ya, udah kagak ada bentuknya. Jadi ekor ini udah nggak ada bentuknya, menciut. Ekornya pendek, gue liat, wah ini abnormal nih. Hewan abnormal kayaknya nggak akan bisa dijual. Terus customer juga pasti sedih kalau dapat Bitsy ini. Nah, akhirnya gue rawatin. Perawatannya gimana? Jadi gue waktu itu gue sepet sama antibiotik campur ramuan gue pribadi. Sebenarnya nggak ramuan pribadi sih, itu kayak campuran cat food sebenarnya. Dicampur sama multivitamin, dicampur sama booster, dicampur sama semacam sayuran gitu, guys ya. Yang buat obatnya boba juga sebenarnya dari Dokter Yuli, mirip-mirip sama itu ramuannya. Nah, Bitsy ini sehari waktu itu, wah ini udah sekarat banget nih. Gue bilang udah pasti out nih, udah pasti dipanggil yang maha kuasa, gue bilang. Tapi abis itu besoknya gue liat, oh kok malah membaik. Jadi kok malah mendingan, warnanya malah makin cerah. Terus besoknya gue balik lagi ke Sanctuary, gue liat, wah ini ada kemungkinan untuk hidup. Sejak saat itu, gue mulai khususin Bitsy ini di dalam terrarium itu, terrarium Blue Tongue. Jadi gue pindah dari sini, dari rak-rak kayak begini waktu itu gue masukin ke terrarium Blue Tongue.
Begitu dimasukin terrarium belutang dia seneng banget guys, karena mungkin suhunya lebih enak ya di situ kan, terus ada lampunya juga, terus makanannya juga kita perhatiin. Gue jadi kasihnya tuh full waktu itu cat food basah terus, setiap saat ya, setiap makan, nggak pernah cat food kering. Coba kita kasih cat food basah baru ya, siapa tahu dia mau ya di sini ya. Nah, Bitsy ini tuh sambil gue ambil cat food ya. Bitsy ini tuh dia rakus banget sekarang guys. Jadi karena kebiasaannya cat food basah, cat food kering tuh sempet susah guys. Nah, sejak saat itu gue puasain tuh ya, udah lumayan gede, jadi gue puasain sekitar seminggu, 10 hari. Gue coba kasih cat food kering, mau. Gue kasih tikus, mau. Gue kasih ikan, mau. Kasih ayam, mau. Semua mau ya. Tapi gue akan coba ambilin cat food basah untuk ini, mau mengingatkan dia aja sama zaman dulu tuh gimana sih. Nih cat food basahnya guys. Nih cat food basahnya ya. Wah, buka. Kita kasih yang baru buat Bitsy nih. Ya. Baunya mantap. Macam-macam bau ini ya. Sarden. Nah, Bitsy biasanya kadang makannya di kandang, kadang gue pisahin begini-begini. Zaman dulu tuh bener-bener gue pisahin begini nih. Jadi Bitsy selalu yang paling rakus dari semuanya guys ya. Jadi langsung makan pasti. Wah, Bitsy love it so much. Dan gue juga suka nih ya hand feeding begini. Setiap hari gitu ya, setiap dia makan pokoknya. Nggak setiap saat sih dia hand feeding, tapi makannya juga kan nggak tiap hari. Jadi dia dikasih tikus gelonggongan gue mau, dikasih cat food mau, jadi apa aja mau. Nah, Bitsy ini kalau nggak gigit juga agak sakit sekarang. Lihat perutnya tuh bleber banget dia guys. Jadi gue sayang banget sama Bitsy ini. Nggak tahu, semoga aja someday bisa mengimbangi size-nya Bobo. Nah yang paling apa ya gila dari Bitsy ini menurut gue kan, dia punya imun kan gokil ya, jadi udah mau mati bisa hidup lagi. Terus yang gue lihat dari umur 3 bulan sampai ke umur sekarang berarti 10 bulan ya. Dari 3 sampai 8 bulan tuh 5 bulan yang awal kemarin itu gedenya buat meledak langsungnya, cepet banget ya gedenya. Jadi one of the best ya dia jadi. Wah, bahkan dia kalau di tangan gue aja tetap makan ya guys. Dia tuh suka banget makan ya. Suapin kayak gini. Iya. Ini dia tahu ini ada tangan gue, jadi nggak digigit. Baik banget dia Bitsy ini. Jadi salah satu gue, jadi walaupun waktu itu udah ada Bobo, gue tahu nih calon-calon pengganti Bobo tuh siapa ya, Bitsy ini. Karena dia yang paling anteng, paling jinak, paling bisa dikelonin ya ini. Yang ini. Bitsy. Cuman dulu tuh ya, Bitsy itu sukanya ya, tiap kali diangkat selalu kencing guys. Sama kadang pup, tapi sekarang udah nggak pernah ya, karena kita selalu sosialisasiin setiap hari. Iya. Tangan gue mau digigit loh, karena ada cat foodnya di sini. Oke, biarin kita taruh lagi ya. Ini kalau makan berantakan ya Blutangski. Tapi doi makannya bener-bener banyak guys. Kalian lihat sebanyak apa ya. Ini sendok kedua ya. Ini sendokan ketiga guys. Kita lihat dalam waktu berapa menit habis ya. Nah, sendokan keempat. Jadi udah 4 sendok sendiri ya. Nah, sambil dia makan, gue akan jelasin kandangnya. Ini itu key kalau lu mau bikin dia jadi bergendut itu ini. Karena ya memang nggak semuanya di sini makan ini ya. Maksudnya kalau kayak stok jualan gue kasih ini paling seminggu sekali. Cuma kalau kayak Bitsy kan terus-terusan. Memang dia ya kalau di gue kan cat food keringnya yang utama. Dia pun makan cat food kering. Cuman cat food basah lebih sering daripada yang lain, jadinya gitu. Zaman dia mau mokat ya, cat food basah terus. Makanya kalau kita bandingin dia sama yang ini nih misalkan ya, dia punya body beda, sama-sama Merauke kan. Cuman bodinya beda, lihat deh. Iya kan? Tuh. Bahkan dia female sih, ini male. Jadi kelihatan kan kalau female tuh pendek gitu ya, male tuh panjang. Dia pun masih mau makan ini. Jadi coba ya. Nah, di Indostick Pets kan lu tahu ya, gue tuh nggak pernah nyatuin hewan kecuali kayak yang bener-bener baby atau yang apa ya, memang kayak breeding pair ya. Kalau misalkan gede gitu ya, baru kayak mature, nggak bakal gue satuin sama yang lain karena bakal galak ya.
Sama, ini juga satu kamar. Isinya beda-beda, jadi nggak ada yang benar-benar gua satuin sama sekali. Kecuali kayak makan gini kan dijagain nih, diliatin. Bisa. Nah, project breeding juga gue belum tahu. Bitsy ini mungkin ya someday akan gue breeding karena memang dia female kan, jadi kelihatan. Oke, jadi kandangnya tuh di sini guys. Jadi sebelahnya Batman. Batman ini lagi ngancurin kandangnya guys. Jadi memang hancur ya. Bitsy itu di tengah di sini, di sebelah ini juga ada Aru ya di situ, ada Aru blue tongue. Nah, itu Arunya. Ada Aru. Nah, ini Aru tuh jadi Batman, ini female-nya, ini male-nya. Gue rencana mau kawinin dia sama ini, tapi dia tengahnya itu loh. Jadi ini nyamuk di antara pasangan sejoli ya, jadi nggak apa-apa lah, nyamukin dulu aja. Karena Bitsy emang harus di tengah ya, seperti biasa. Nah, ini gue biasanya kalau bersihin begini guys. Kandangnya itu pakai karpet ya, ini karpet biasa. Nah, itu kan basah ya, karena airnya ditumpahin segala macam kan biasanya. Basah begini gue nggak langsung taruh, biasanya kan gue keringin, gue lap dulu kasih disinfektan. Jadi kalau mau lihat caranya gimana, sambil dia makan deh gue cuci. Jadi pastinya gue cuci, biasanya di sini cucinya. Gue cuci. Gue sikat guys kayak gini. Dicuci, disikat. Terus dikasih sabun dulu. Karpetnya selalu di No Stick Pets tuh dikasih sabun guys ya. Karpetnya walaupun nggak kotor-kotor amat, tetap gue kasih sabun dan disikat. Jadi tetap bersih ya. Seperti ini. Gue kayak ngajarin kiper baru ya begini ya. Gimana ini? Ya, begitu kan. Nanti kalau kita udah pindah tempat, rencana sih pengen gue ganti ya. Nggak pakai karpet lagi. Jadi ini karpetnya akan gue keringin. Oh, ini masih ada busanya. Ya, biasanya akan dikeringin bareng sama yang lain-lain yang ya akan gue keringin dulu. Sambil nunggu kering biasanya gue akan ambil kanebo kayak gini. Gue akan lap dulu ya. Yang jorok-joroknya ini dilap. Jadi water dish-nya gue ambil. Gue akan lap kandangnya seperti ini. Jadi ini kalau nggak ada karpetnya emang nggak bisa bersih karena kesalahan kiper lama. Kalau shading nggak pernah dibersihin guys. Jadi ingat kalau yang pakai kiper harus dimonitor sendiri. Nih blue tongue lain. Kalau makan kita bisa gabungin juga. Jadi sebenarnya gini ya, proses makan digabungin ini juga, wah ini agak sketchy ya kamu ya. Sketchy ya, gak boleh sketchy gitu. Sebenarnya proses makan digabungin gini juga encourage yang lain untuk makan lebih, ini juga lebih cepet ya. Jadi kalau misalkan lu punya blue tongue yang nggak mau makan, itu bisa digabungin sama yang lain, kepancing dia mau makan juga jadinya. Jadi kita coba lihat ya yang ini mau makan ya. Lo nih video tentang Bitsy. Oh enggak, ini jantan sama jantan guys, jadi harusnya nggak boleh digabungin. Dia kayak agak-agak begitu ya. Andrew ini warnanya agak pucat, dia mau shading guys. Oh dia mau cabut ya. Gak mau makan. Nah, kalau udah nggak mau, gue langsung cabut. Jadi tinggal. Jangan dipaksa guys. Kalau dipaksa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Oke, ini kayaknya udah kenyang. Ini juga udah kenyang. Kita balikin. Kegiatan sehari-hari ikut gua syuting ya buat edukasi biasanya. Jadi si bulan ini ya panjangnya tuh kurang lebih dia sekitar 40 cm guys. Bitsy sekarang. Jadi ini kurang lebih 10 bulan 40 cm guys. Jadi secepat itu blue tongue tumbuhnya. Coba kita lihat nih kalau di bawah ngapain ya. Gua tuh jarang-jarang keluarin hewan-hewan gua guys di sini. Jadi ini kayak salah satu quality time juga ya buat konten ini. Gue keluarin tapi kayak nggak yang kayak quality time banget. Ini one of my best blue tongue sekarang di sini jadinya si Bitsy. Iya Bitsy ya. Udah. Dia jatuhin badan sendiri loh. Yang suka mainin blue tongue ini tuh biasanya cewek-cewek guys. Cewek-cewek kalau kasih lihat blue tongue gendut tuh, dia rasanya kayak ini.
kayak megang anak bayi ya. Jadi, oh ini udah mau tidur. Perutnya itu loh. Lu lihat perutnya dia begitu ya. Kayak lontong ya. Kayak lempar berjalan. Wah, kejalan nggak bener nih. Oh enggak. Kadang belutang tuh kalau udah napas gitu ya. Kayak gejala nggak bener guys. Mau prot tiba-tiba. Wah, itu kalau di karpet durasi bersihin ya bisa lebih lama daripada bikin video ini guys. Iya, jangan prot ya. Kayak Batman tuh ya, ada apa-apa prot. Waduh. Kalau Bobo tuh jarang prot banget ya, jadi baru tidur aja. Nah ini gue nggak mau bikin kayak gitu sih, karena kesian ya. Kayak Bobo tuh kadang sakit kita nggak tahu guys. Karena nggak bergerak ya. Siapa yang tahu ya kalau sakit ya? Kayak kan hewan gue banyak di sini. Kalau misalkan kita nggak inspeksi benar-benar diliatin begini, nggak ketahuan kalau sakit guys. Jadi kalau kita kan biasanya ngecek dari luar gitu, buka dikit ngelihat, lihat oke. Tapi kalau lagi sakit, nah itu yang pusing tuh, harus diangkat kan. Kita inspeksi belakang depan, ada baret nggak gitu kan. Soalnya belutang itu kadang ada baret di sini aja bisa bikin mokat loh. Oke, gua beresin dulu deh ya. Karpetnya. Oke guys, jadi itu aja video kita tentang Bitsy guys. Semoga bikin kalian lebih jatuh cinta lagi sama Bitsy ya. Di sini ada Batman. Lihat Batman-nya. Batman-nya gede ya. Tuh lihat. Nah, kalau Batman ekornya sampai sini. Keluar ya. Keluar. Dulu Bobo gedenya se-Batman guys, tapi lebarnya segini. Jadi 2 kali lipat. 2 kali lipatnya Batman. Bitsy ini menyusul lah ya. Semoga bisa kayak Bobo lagi. Alright, kita balikin ke kandang biar Batman makan. Next time kita bikin video tentang Batman, oke guys? Jadi kembali ke kandang. Ya, there you go. Dan kandangnya kita tutup. Jangan lupa dikunci karena dia bisa bandel. Buka-buka kandang dan kabur. Oke, itu aja video kita hari ini. Audrey, King of the Jungle, signing out. Bye-bye.